Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahid Al-Jufri. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjawab soal UTS organisasi arsitektur komputer, yang dimana pada soal pertama kita disuruh menjawab uraikan tentang kelima bagian utama pada sistem komputer. Yang pertama adalah unit masukan atau input unit, berfungsi untuk menerima masukan atau input, kemudian membacanya dan diteruskan ke memori atau penyimpanan. Dalam hubungan ini dikenal dengan istilah peralatan masukan atau dengan nama lain input device, yaitu alat penerima dan pembaca masukan serta media masukan, yaitu media masukan perantaranya. Yang kedua adalah yang unit kontrol atau control unit, berfungsi untuk melaksanakan tugas pengawasan dan pengendalian seluruh sistem komputer. Ia berfungsi seperti pengatur rumah tangga sistem komputer, memutuskan urutan operasi untuk seluruh sistem, membangkitkan dan mengendalikan sinyal-sinyal kontrol untuk menyesuaikan operasi-operasi dan arus data dari bus alamat atau address bus dan bus data atau data bus, serta mengendalikan dan mentransmisikan sinyal-sinyal kontrol pada bus kontrol atau kontrol bus dari sistem komputer. Pengertian yang ketiga adalah unit logika dan aritmatika atau arithmetical and logical unit, berfungsi untuk melaksanakan pekerjaan, perhitungan atau aritmatika dan logika, seperti menambah, mengurangi, mengalihkan, membagi, dan memangkatkan. Selain itu juga melaksanakan pekerjaan seperti pemilihan data, penyatuan data, pemilihan data, membandingkan data, dan lain-lain, sehingga ALU merupakan bagian inti dari suatu sistem komputer. Yang keempat adalah unit memori atau penyimpanan, atau nama lain memory atau storage unit, yang berfungsi untuk menampung data program yang diterima dari unit input atau unit masukan sebelum diolah oleh CPU. Yang kelima adalah unit keluaran atau output unit, adalah berfungsi untuk menampilkan informasi, menampilkan data-data yang telah diolah oleh CPU dan ditampilkan melalui tampilan monitor atau dalam bentuk audio atau video. Yang selanjutnya adalah soal nomor 2. Buatlah uraian lengkap tentang perkembangan sistem komputer dari generasi ke generasi. Yang pertama adalah komputer generasi pertama pada tahun 1946 sampai 1959, yang disebut dengan komputer tabung vakum. Komputer generasi pertama dibuat pada tahun 1946 yang menggunakan media tabung vakum sebagai komponen dasarnya. Yang kedua adalah komputer generasi kedua pada tahun 1959 sampai 1965 dengan nama lain Transito. Komputer generasi kedua tidak lagi menggunakan tabung vakum sebagai medianya, melainkan teknologi transistor digadang-gadang adalah cikal bakal dari terciptanya komputer saat ini. Berbeda dengan tabung vakum yang berukuran besar, transistor sendiri memiliki ukuran yang cenderung lebih kecil dibandingkan pendahulunya. Yang ketiga adalah komputer generasi ketiga pada tahun 1965 hingga 1971. Sirkuit terintegrasi komputer generasi ketiga ini sudah tidak lagi menggunakan transistor apalagi tabung vakum, melainkan telah beralih menggunakan teknologi Integrated Circuit atau ICS. Selanjutnya adalah komputer generasi keempat pada tahun 1971. Mikroprosesor yang terlahir pada generasi keempat adalah komputer berjenis mikroprosesor yang bahkan masih digunakan hingga sekarang dan yang masih kita lihat pada umumnya. Mikroprosesor sendiri menggabungkan beberapa komponen menjadi satu dalam chip yang kecil. Chip tersebut terdiri dari ribuan transistor dan elemen sirkuit lainnya yang dihubungkan menjadi satu. Artinya secara otomatis hal ini juga membuat sebuah komputer berukuran menjadi lebih kecil. Soal nomor 3. Berikan penjelasan tentang ALU atau Arithmetica Logical Unit, disingkat dengan ALU. Fungsi unit ini adalah untuk melakukan suatu proses data yang bentuk angka dan logika seperti data matematika dan data statistika. ALU terdiri dari register untuk menyimpan
Informasi tugas utama dari ALU adalah untuk melakukan perhitungan matematika yang terjadi sesuai dengan instruksi program rangkaian pada ALU. Ada yang digunakan untuk menjumlah bilangan, dinamakan dengan adder. Adder digunakan untuk memproses operasi aritmatika. Adder juga disebut dengan rangkaian kombinasional aritmatika. Yang keempat adalah jelaskan serta gambarkan siklus instruksi data dalam dasar CPU, yaitu fetch dan instruksi dan eksekusi. Siklus fetch, eksekusi, instruksi yang dibaca akan dibuat dalam register IR. Instruksi ini dalam bentuk kode-kode biner yang dapat diimpresikan oleh CPU, kemudian dilakukan aksi yang diperlukan. Aksi-aksi ini dikelompokkan menjadi 4, yaitu CPU seperti ada pada gambar. Ada gambar ini. Di sini adalah proses siklus fetch eksekusi. Yang pertama adalah CPU memori, perpindahan dari CPU ke memori dan sebaliknya. Yang kedua adalah CPU input output, perpindahan data dari CPU ke modul input output dan sebaliknya. Yang keempat adalah pengolahan data CPU, membentuk sejumlah operasi aritmatika dan logika terhadap data. Yang kelima adalah kontrol, merupakan instruksi yang pengontrolan fungsi atau misalnya fungsi atau kerja, misalnya instruksi pengubahan urusan eksekusi. Soal nomor 5 adalah jelaskan serta gambarkan perbedaan siklus instruksi bersama dengan instruksi sekuensial. Yang pertama yang kita bahas adalah instruksi bersarang. Di sini adalah gambar instruksi bersarang. Instruksi bersarang adalah dengan mendefinisikan prioritas bagi instruksi dan instruksi handler, mengizinkan instruksi prioritas tinggi ditangani lebih dahulu. Jadi dengan bahasa ini adalah menggunakan skala prioritas. Jadi yang mana yang paling lebih tinggi akan ditindaklanjuti lebih dahulu. Yang kedua adalah instruksi sekuensial. Di sini ada gambarnya. Yang instruksi sekuensial adalah melakukan atau menolak atau tidak mengizinkan instruksi lain saat suatu instruksi sedang ditangani prosesor. Kemudian setelah prosesor selesai menangani suatu instruksi, maka instruksi lain akan baru ditangani. Jadi diselesaikan dulu satu-satu, baru berarti berdasarkan sistem antrian, bukan berdasarkan sistem skala prioritas seperti instruksi bersarang. Jadi sekian jawaban saya dalam mata kuliah organisasi arsitektur komputer. Mohon maaf jika ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.